Kalau saya melihatnya laki-laki sih, Mas. Dari terah atau dari keturunan leluhur siapa, Mas? Tetap berbau. Suwelo-colo. Mudah-mudahan doa dari orang-orang sebelum kita, doa dari orang-orang sebelum mereka, Leluhur itu merestu. akan mengiringi perjalanannya dalam Ya, melaksanakan tugas. di tahun 2024 dan seterusnya. Istilahnya mendapat restu dari leluhur. Keluh lagi, Mas. Ini mau dijawab monggo, nggak dijawab monggo. Presiden kita, pemimpin negara Indonesia pada tahun 2024 itu sekarang berada atau berlokasi bertempat tinggal di mana? Nah, itu jangan. Prabu Solo-Colo ini bisa dikatakan bapaknya raja-raja yang ada di tanah Jawa ini. Bahkan mungkin sampai Sumatera juga itu, Mas Ari. Sampai Nusantara berarti ya? Nggak Ya, cuma Pulau Jawa. sebagian Nusantara. Sebagian Nusantara Ya. Karena kalau yang saya ketahui, dulu istilahnya daerah kekuasaan Kerajaan Medang itu dari Jawa Timur sampai dengan Aceh. Wilayahnya sampai dengan Aceh. Dari putra-putra Prabu Solo-Colo untuk pembagian tugas lah. Nah, istilah sekarang mungkin bagi waris ya kalau seorang orang tua ke anak-anaknya. Nah, itu istilah mengelola daerah yang diwariskan dari Prabu Solo tersebut. Salah satunya yang ada di Jawa Tengah ini. Nah, di Jawa Tengah yang dulu lebih kita kenal dengan istilah mungkin Bagelen. Walaupun nama awalnya bukan Bagelen, tapi lebih mengarah ke Medanggele. Karena mungkin istilah Medanggele itu juga diambil dari kata atau istilah kerajaan Medang itu, Mas Hari. Itu iya, perkiraan saya dari itu. Jadi kadangkala kan suatu daerah dinamakan nama tersebut mengikuti istilahnya kadang daerah kerajaan sebelumnya. Di situ ya, daerah sebelumnya juga atau bisa. Literasi yang lain juga bisa seperti itu. Nah, sedangkan seperti yang tadi Mas Ari juga sampaikan dari Prabu Solo-Colo itu menurunkan keturunannya itu yang banyak menjadi penguasa atau pemimpin atau raja-raja di tanah Jawa bahkan sampai ke Sumatera. Salah satunya dari seperti Sri Mohpunggung. Yang itu istilahnya mengelola daerah Jawa Barat. Nah, sampai terciptalah Kerajaan Pajajaran. Cabut, Bos. Iya, siap. Thank you. Thank you. Kita lanjut lagi. Kalau dengan pembuka pintu sejarah di sini. Ini Mas Percil. Beliau adalah YouTuber juga dan top. Channelmu Boyok Jaya. Teman-teman jangan lupa mampir ke Boyok Jaya channel. Di sini ada beliau. Boyok Jaya. Pokoknya kan YouTuber, konten kreator di Purworejo itu konten kreator sing guyub rukun. Ini beliau salah satunya. Ini guyub rukun dengan kita. Keren. Aku tak ngobrol sejarah sih ya. Dilanjut siap. Thank you. Mau tekan di. Leluhur itu, beliau itu juga terkenal waskito atau awas nih. Jadi banyak dari beliau yang melakukan laku prihatin. Akhirnya banyak juga dari beliau leluhur kita itu yang bisa membaca atau melihat masa depan bangsa ini. Nah, diantaranya banyak juga beliau leluhur kita yang sudah mempersiapkan, Mas Hari. Mempersiapkan apa? Yaitu mempersiapkan diantaranya kapan rahasia-rahasia dari peradaban dulu itu akan diungkap. Itu istilah kalau orang Islam gitu berdoa nggak serta-merta Allah itu langsung mengabulkan, tapi Allah pasti akan mengabulkan jika pada waktunya memang benar-benar sudah ditentukan, diputuskan seperti itu, Mas Ari. Jadi yang namanya rahasia sejarah dari leluhur kebanyakan seperti itu. Walaupun untuk saat ini ya, yang saya tahu leluhur kita itu
sebenarnya sudah banyak yang ingin diungkap, hanya saja tidak semuanya mengizinkan untuk diungkap pada saat ini, karena memang sudah istilahnya sudah dipondok-pondok, sudah dibagi kapan sejarah ini akan dibuka, kapan sejarah ini akan dimurkan. Seperti itu Mas Ari. Itu keputusan dan rencana-rencana leluhur kita Mas. Kita juga nggak tahu, kita kan juga orang biasa, belum tentu kita bisa melihat masa depan itu seperti apa, karena mungkin dari tingkah pola kita, karena banyak saat ini orang itu cenderung kadang bertingkah laku nggak benar-benar hatinya bersih suci Mas, berbeda dengan leluhur kita dulu. Itu banyak yang perlu dicontoh dari kesucian hatinya, dari kebulatan tekadnya juga. Nah itu yang sebenarnya perlu kita contoh. Ya banyak filosofi atau falsafah orang-orang sebelum kita tuh yang sangat luar biasa. Kenapa sih kita nggak melihat mereka, mencontoh mereka? Pesan ini pun harusnya benar-benar bisa kita laksanakan sebagai generasi penerus Mas. Karena pesan ini disampaikan oleh para leluhur itu berdasarkan apa yang leluhur lihat dan rasakan saat ini. Jadi diantaranya jangan sampai kita melupakan leluhur kita. Jangan menjadi generasi yang durhaka. Jangan jadi generasi yang durhaka. Keduanya, kebudayaan kita harus tetap dijaga. Jangan sampai kita melupakan budaya asli kita bercampur dengan budaya luar. Itu yang leluhur kita rasakan sekarang juga. Ini saya dudukin begini bukan berarti saya tidak sopan, tetapi karena dingin. Nggak apa-apa ya Mas? Gini ya? Nggak apa-apa, santai. Kan santai, obrolan santai Mas. Yang ketiga, diantaranya dalam kita bersikap. Kita jangan bersikap istilahnya sok paling benar. Karena leluhur juga menyampaikan di atas langit itu ada langit, masih ada langit. Dan di dalam langit, di atas langit itu ada rahasia yang nggak mungkin bisa kita buka tanpa seizin mereka. Benar sekali, seperti itu Mas Ari. Bukan berarti disi kerso, cuman ini saya menyampaikan pesan dari leluhur. Seperti itu Mas Ari. Apa yang disampaikan oleh beliau itu masih bisa diterima secara logika. Dimana janganlah menjadi generasi yang durhaka. Durhaka itu maksudnya kita jangan sampai tidak kenal atau mengerti dari mana kita berasal, gitu. Tetapi pun kita juga harus bisa memisahkan di mana budaya dan sejarah dan di mana logika kita untuk menerima peradaban, gitu. Di era peradaban baru, kalau kita masih berpikir untuk melakukan hal yang sama seperti leluhur kita kerjakan, ya sepertinya era sudah berbeda. Tetapi yang dimaksud dengan generasi janganlah menjadi generasi yang durhaka adalah kita tidak boleh meninggalkan atau mencoba melepaskan keterkaitan kita dengan orang-orang sebelum kita, gitu. Dengan mungkin ikhtiar kita diskusi ini menyinggung-nyinggung tentang sejarah-sejarah masa lalu, ini bagian daripada kita mencoba untuk menjadi generasi yang tidak durhaka. Di bulan Suro ini beliau ini luar biasa. Angel goleane. Angel mesti topo nang dindi ta iki. Angel goleane. Terakhir Mas, nih dijawab monggo, nggak dijawab monggo, ini silakan. Kita punya leluhur orang-orang hebat, Prabu Sulocolo dan keturunannya, generasi lama, era kuno, di era baru, tahun 2024 besok pemimpin Indonesia siapa Mas? Lanang apa wedok? Dijawab monggo, nggak dijawab monggo. Ini closing statement ini. Pemimpin Indonesia tahun 2024, ki lanang apa wedok? Kalau saya melihatnya laki-laki sih Mas. Dari terah atau dari keturunan leluhur siapa Mas? Tetap berbau. Suwelo-colo. Harus suwelo-colo ya. Tetap berbau itu. Sudah syarat mutlak ya, Mas. Walaupun mungkin yang bersangkutan belum mengetahui, tapi itu sudah syarat mutlak dari leluhur. Dan mudah-mudahan kalau ingin jadi presiden di 2024 besok, pengen jadi
kudu wani buka sejarah di mana dia berasal. Kalau dia mau membuka sejarah di mana dia berasal dan dia melakukan napak tilas, mudah-mudahan doa dari orang-orang sebelum kita, doa dari orang-orang sebelum mereka, Leluhur itu merestu. akan mengiringi perjalanannya dalam Ya, melaksanakan tugas. di tahun 2024 dan seterusnya. Istilahnya mendapat restu dari leluhur. Keluh lagi Mas, ini mau dijawab monggo, nggak dijawab monggo. Presiden kita, pemimpin negara Indonesia pada tahun 2024 itu sekarang berada atau berlokasi bertempat tinggal di mana? Nah, itu jangan. Menjurus. Ya, jangan itu. Nah, itu jangan. Jangan ya. Jangan. Nah, itu belum terjawab. Karena itu ada batasannya, nanti kita disomasi. Iya, disomasi. Jangan. Yang jelas, jangan pernah tinggalkan sejarah, jangan pernah menjadi generasi yang durhaka, dan tetap mencintai sejarah, mencintai orang-orang sebelum kita, di mana orang-orang sebelum kita sangat mencintai orang-orang generasi keturunannya. Salam dari kami berdua, salam dari Kabupaten Purworejo, salam budaya, nguri-nguri sejarah Nusantara, Nyun Sewu. Jika ada yang kita sampaikan Nyun Sewu kok tidak baik atau tidak Nyun Sewu teman-teman kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Ambil segi positif. Ambil segi positifnya jika ada, dan tolong tinggalkan faedahnya. Ya. Salam budaya, nguri-nguri sejarah Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.